Masya Allah, santri kami sedang... Rekaman video para santri calon penghafal Al-Quran yang duduk menutup telinga saat menunggu antrian vaksin COVID-19 dan terdengar alunan musik ini kemudian viral di media sosial. Video ini lalu memicu pro dan kontra di lini massa. Ada yang mengkritik dengan berpendapat, ada yang salah dengan pendidikan, bahkan ada yang mencap sebagai penanaman bibit radikal dari kecil. Namun tak sedikit juga yang membantah pendapat tersebut. Dengan pendapat para penghafal Al-Quran memang butuh ketenangan dan konsentrasi. Mendidik calon penghafal Al-Quran memang butuh konsentrasi tinggi, sebagai berpendapat sebaliknya. Dan aktivitas santri calon penghafal Al-Quran tersebut bukanlah indikator radikal. Melihat fenomena ini tentu masih menjadi pekerjaan rumah bersama seluruh elemen bangsa. Sebagai bangsa yang berbeda-beda dan menjunjung tinggi demokrasi, tentulah harus mengedepankan toleransi dan saling menghargai perbedaan, dengan tak mudah melabel kelompok yang berbeda pendapat. Game TV One mengabarkan. Ya pemirsa, berawal dari sebuah video yang viral di media sosial. Santri tadi Anda saksikan menutup telinga ketika didengarkan musik yang kemudian menuai komentar. Ada yang menyebut radikal, ada yang kemudian menyebut menyesatkan anak-anak muda. Tapi ada juga membela karena jangan-jangan bahwa santri ini sedang menghafal Al-Quran atau santri penghafal Al-Quran, hafiz Quran. Sehingga kalau ada suara musik memang begitu mengganggu urutan dari hafalan Quran mereka. Apakah benar seperti itu? Itu akan saya dudukkan perkaranya di malam hari ini. Sudah hadir di sini Pak Khalil Nafis yang merupakan Ketua MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi saksikan bersama-sama ya, Pak ya. Ya. Saya takut untuk menjadi orang yang kurang ilmu tapi kemudian langsung menjudge. Boleh Pak dijelaskan? Sebenarnya ini ada apa ini? Santri terlihat menutup telinganya ketika ada suara musik, Pak? Ya, saya ingin cerita pengalaman pribadi, ya, karena memang saya tidak tahu kejadiannya ini di mana dan dalam konteks apa. Meskipun saya sudah nonton ya, dijelaskan mungkin gurunya itu yang suaranya bahwa mereka tidak mendengarkan musik. Kalau saya ketika menghafal Al-Quran itu memang terasa ketika dalam proses menghafal kemudian ada gangguan seperti musik itu terasa memang agak mendangkalkan hafalan. Itu beda-beda, ada teman yang senang rame-rame baru bisa menghafal, itu beda-beda. Nah mungkin, ini kan baru kemungkinan karena kita belum dapat penjelasan, ya mereka kepengen bahwa dalam mendengar, kok tidak mau dicampur dengan mendengar yang lain kecuali mendengar Al-Quran, bisa saja. Mungkin juga masuk kepada pemaknaan dari musik, bahwa musik itu adalah haram. Sehingga dia tidak mendengarkan yang haram akan mengganggu terhadap hafalannya. Nah, sebenarnya hukum musik ini memang ada tiga tipologi ya. Yang pertama menyatakan bahwa musik itu haram dalam kondisi apapun itu. Dan itu yang menggunakan ya tentu alat-alat yang merdu itu, kemudian syairnya pun yang mengajak pada keburukan. Ini ittifaq ulama haram yang seperti ini. Ngajak ateis, ngajak LGBT, itu yang ngajak-ngajak yang kepada kemungkaran itu pasti ulama mengatakan sepakat haram. Ada ulama yang sepakat itu halal, yaitu yang menggunakan alat yang itu alatnya tidak menyaingi kemerduan-kemerduan itu. Tetapi alatnya cukup sederhana saja, tidak menyaingi kemerduan ciptaan Allah. Kemudian syairnya mengajak kebaikan. Seperti halnya Nabi ketika disambut di Madinah dengan terbang dan juga disambut dengan syair. Tola al-badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina dan seterusnya. Yang wilayah khilaf adalah ketika musiknya menggunakan musik yang itu multi interpretasi dalam kemerduannya, kemudian syairnya tidak mengajak pada kebaikan, biasa-biasa saja. Ini ulama ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi garis besarnya yang bisa kami ambil dari pendapat Al-Ghazali, bahwa lahwal hadis, mainan-mainan itu tentu yang diharamkan kalau membuat kita lalai kepada Allah. Tapi kalau itu hanya hiburan dan tidak mengajak pada maksiat, itu sah-sah saja kita senang pada yang merdu-merdu keindahan itu. Dalam konteks ini barangkali kalau kita ngelihat santri tadi hanya nutup kuping, dia kan tidak melakukan apa-apa, hanya nggak ingin mendengarkan. Haknya dia tidak mendengarkan,
Mungkin Mbak Caca pun juga beda senang musiknya, ada senang dangdut, ada yang rock, ada yang senang ya selawatan. Itu kan soal hobi. Kalau andaikan dia tidak mengharamkan, andaikan mau mengharamkan pun juga mereka nggak melakukan kesalahan. Ini wilayah khilafiyah. Jadi nggak ada yang diserang, tidak ada yang disakiti, hanya dirinya tidak ingin mendengarkan. Ya, sebenarnya banyak tokoh ya Pak yang sudah mencuplik video ini, memposting di akun sosial medianya yang kemudian banyak menuai komentar ini dari Instagram dari Dias Hendro Priyono. Tapi mungkin kalau saya baca komentar satu persatu Pak, sebenarnya ada kelompok masyarakat yang menganggap bahwa jikalau guru ngaji dari para santri ini melarang santrinya untuk mendengarkan musik, itu dianggap salah. Nah dari MUI ini bagaimana Pak? Boleh nggak kalau ada guru ngaji kemudian ya sudah jangan dengarkan musik terlebih dahulu dalam hal mungkin proses menghafal Al-Quran, salah nggak Pak? Tidak salah, boleh-boleh saja. Pertama, ini wilayah khilafiyah. Ada ulama yang menyebut ini haram, bisa saja dia mengambil pendapat itu. Mungkin pendapatnya dianggap yang literalis, tekstualis, rigid, kaku, ya. Boleh saja, tapi itu masih ada dalam pandangan khilafiyah. Jadi hal yang khilafiyah itu ditoleransi, bukan diamputasi, berbeda dengan penyimpangan. Malah menurut saya menjadi meragukan orang yang nyalah-nyalain ini yang radikal sebenarnya. Kenapa yang nggak sama dengan pandangan sendirinya orang lain disalahkan. Jadi kita di dalam beragama harus bisa membedakan mana yang khilafiyah, mana yang ittifaqiyah. Yang kedua, dalam rangka mendidik anak-anak itu kan ada banyak pola. Dan boleh diterapkan asalkan tidak mendengar kekerasan, ya, tidak juga menyakiti, dan ada hal yang mendukung untuk mereka melakukan hafalan. Seperti halnya di pesantren saya larang mereka bawa handphone. Apakah haram handphone? Tidak, karena anak-anak takut terganggu konsentrasinya kalau mereka pegang handphone. Itu kan tidak dilarang, tetapi dalam konteks pendidikan itu bisa dilakukan untuk apa? Memaksimalkan di dalam interaksi pendidikan itu. Oleh karena itu kita di dalam beragama biar kita nyaman ya, tidak memberi stigma. Beri stigma buruk itu kepada yang lain menurut saya dalam konteks kebangsaan itu tidak sehat untuk membina generasi di masa yang akan datang. Oke. Wala tanabazu bil alqab ya, jangan dikit-dikit memberi cap pada orang lain karena tidak sama dengan pikirannya sendiri. Ya. Apalagi bersentuhan dengan keagamaan yang dirinya sendiri tidak paham tentang bagaimana kerangka keagamaan melihat suatu kasus tertentu. Baik, supaya terbuka ini Pak ya wawasan masyarakat, metode menghafal Al-Quran untuk tidak diperdengarkan musik dalam proses penghafal Al-Quran, apakah di Indonesia saja Pak? Atau mungkin di negara-negara lain kajiannya memang juga sama kah Pak metodenya? Ya beda-beda. Beda Al-Quran seperti halnya yang saya tahu di Maroko. Maroko itu disebut dengan Hamalatul Quran. Itu mereka lakukan ba'da subuh, ba'da maghrib mereka murojaah. Tapi ada juga yang mereka lakukan dengan cara menulis, kemudian dari menulis mereka dihafal, kemudian dia setor kepada pembimbingnya. Ada juga yang memang di tempat itu tidak kenal apa-apa kecuali hafalan Quran, jangankan musik gitu ya. Interaksi seperti koran, TV itu nggak ada. Jadi mereka memang tidak diberi kenal apa-apa kecuali Al-Quran, sehingga anak ini cepat menghafalnya. Ketika menghafal mereka lebih, bahasa orang Jawa tuh mancep. Ya. Lebih mendalam cara menghafal. Itu bagian dari metode dan pilihan itu adalah sah-sah saja gitu. Nggak ada yang dilarang, tidak ada yang menyakiti orang lain, tidak ada yang proses bagaimana pendangkalan dalam agama, tidak ada. Itu adalah pilihan dan bagian dari metode bagaimana mempercepat hafal Al-Quran. Yang perlu kami sampaikan sebenarnya dalam kasus itu ada beberapa pelajaran. Yang pertama pelajarannya adalah ketika yang seperti itu ya janganlah sama ustadznya itu diviralkan. Ya. Itu bisa disampaikan pada panitia, tolong diganti atau barangkali dimatikan saja. Yang kedua, pelaksanaan vaksinasi itu ya baiknya mungkin kalau orang pesantren di pesantren aja biar dia nggak keluar dari pesantren. Mengeluarkan di pesantren 1000 santri dengan mendatangkan dokter 50 dokter kan lebih murah dan lebih mudah. Baik. Dan anak-anak tidak sampai keluar. Dan yang ketiga, andaikan mereka ini adalah membangkang pada negara, ada ajaran radikal, mereka nggak bakalan vaksinasi. Baik. Dengan vaksinasi mereka berarti sudah setuju dengan NKRI. Pak Khalil Nafis, nanti sesaat lagi saya juga akan tersambung dengan Mbak Yeni Wahid karena memang pembahasannya kian melebar. Bahkan ada kelompok masyarakat yang menuduh bagi masyarakat muslim atau umat muslim yang mengharamkan musik ini dianggap radikal. Benarkah seperti itu? Sesaat lagi.